sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di setiap hari pasar, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat ataupun tutur. Dan insyaallah pada siang hari ini akan menyampaikan tausiah dari Bapak Ustaz Sastowi Yoga SHI sambil menunggu jamaah lagi berwudu ataupun masih di perjalanan. Dan Pak Ustaz, waktu dan waktu silakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul 'azim. Maha berkah segala firman-Firman. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita yang hadir pada kesempatan kali ini memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita sudah hadir ke dalam Masjid Darussalam ini. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Banyak orang yang lalai melaksanakan sholat berjamaah, apalagi sholat zuhur disebutkan urusan dunianya. Tapi hari ini Allah memberikan nikmat iman yang sangat luar biasa kepada kita, sehingga kita bergegas hadir untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita ke dalam masjid ini mendatangkan barokah hidup kita dari dunia sampai akhirat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita pada kesempatan kali ini adalah semampu kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan hidup Nabi dan Rasul, ada dalam sejarah, di dalam kitab lain, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul ulul azmi, Nabi yang sangat luar biasa di sisi Allah, sabar dalam menghadapi cobaan hidup, teguh dalam pendirian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu kitab disampaikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tersebut dituliskan bahwa sejarah beliau, ada sejarah Nabi Isa alaihissalam tersebut terputus dari umur 16 tahun sampai dia dewasa. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sejak dia dilahirkan, bahkan dari ayahnya, kakeknya, keturunannya itu tertera jelas, ditulis dengan jelas siapa kakeknya, buyutnya dan lain sebagainya, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umur sejak dia dilahirkan kita tahu sampai dia meninggalkan dunia ini.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat menariknya mengikuti sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Siapa yang mencontoh kehidupan Nabi dari umur 7 tahun atau umur 5 tahun sampai nanti dia wafat meninggalkan dunia ini, maka insya Allah hidupnya akan senang, hidupnya akan bahagia walaupun penuh dengan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyimpan banyaknya intibar pelajaran, tapi ada dua Bapak Ibu pelajaran penting yang mesti kita ingat dalam kehidupan ini. Tak boleh kita lupa. Kenapa demikian Ustaz? Karena kalau kita lupa mencontoh Nabi dalam dua hal ini, maka tidak ada keuntungan hidup di atas dunia, bahkan sampai keuntungan hidup di akhirat. Rugi dia selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Pertama Bapak Ibu, Nabi kita itu hidup sederhana tentang masalah dunia, lebih boros dia, lebih royal dia untuk mempersiapkan bekal akhirat. Ini yang pertama, sederhana dalam mensikapi hidup dunia dan royal terhadap mempersiapkan bekal akhirat. Apa contohnya Ustaz? Bapak Ibu, kalau kita lihat pejabat-pejabat kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita pernah menyebut, kalau ada kapal seks pakai mobil Innova itu Bapak Ibu di zaman sekarang itu biasa. Kalau ada yang pakai Fortuner itu biasa Bapak Ibu. Kalau ada menteri kita Bapak Ibu pakai mobil dinas Alphard itu juga biasa. Kenapa demikian? Itu dulu sudah dilakukan oleh penguasa selain dari Nabi Muhammad. Raja Kisra itu Bapak Ibu punya kendaraan unta yang sangat luar biasa, unta yang termahal. Kenapa? Karena pada masa itu kendaraannya unta Pak. Kalau sekarang mungkin mobilnya adalah Lamborghini dan lain sebagainya. Sampai kita lihat Bapak Ibu, kita posting di Facebook atau di internet, mobil itu sampai 30 miliar harganya, luar biasa. Tapi ternyata Bapak Ibu, perbuatan mensikapi mewah hidup di atas dunia itu sudah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Maka kita nggak heran Bapak Ibu, kalau ada menteri pergi kunjungan naik pesawat pribadi, jangan kita. Tidak usah kita heran. Lalu bagaimana dengan Nabi kita? Hidupnya bersahaja, hidupnya sederhana, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pakaian Nabi pun ketika hidup sehari-hari itu biasa-biasa saja. Kendaraannya juga tidak terlalu mewah. Kemana Bapak Ibu harta yang dia miliki banyak? Padahal secara umum Bapak Ibu, kalau Nabi itu mau mengambil tanah Jazirah Arab semuanya, bahkan 2/3 dunia ini karena dikuasai oleh bisa diambil. Kalau dia mau membuat rumahnya semuanya dari emas, bisa dia buat. Kalau dia mau mempunyai kendaraan yang paling mewah, dia bisa dia buat. Tapi kenapa tidak dia lakukan Bapak Ibu? Bahkan Bapak Ibu, sangat luar biasa Nabi kita mensikapi sederhananya hidup di atas dunia. Bahkan diikuti oleh anaknya. Ada kisah Bapak Ibu. Satu ketika Bapak Ibu, anak beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra, kan begitu namanya Fatimah itu yang hidup tinggal di atas dunia ini hanya 30 tahun saja, 30 tahun wafat. Tapi kisahnya luar biasa. Besok di akhirat dia menjadi penghulunya para wanita-wanita soleh, wanita-wanita yang sabar. Suatu ketika Bapak Ibu mau makanlah Ali bin Abi Thalib, suami beliau. Wahai Fatimah istriku, apakah tidak ada makanan yang bisa kita makan
untuk hari ini. Kan begitu? Bukan untuk 2 tahun, untuk hari ini. Anak presiden, kan begitu Pak? Anak pejabat tinggi. Masa nggak ada Bapak Ibu makanan yang akan dimakannya untuk hari itu? Kalau sekarang Bapak Ibu lihat di Facebook seluruh anak pejabat kita, oh luar biasa, pakai tas branded, pakai mobil, ya Allah ya Tuhan. Ini anak nabi, anak pejabat, anak yang luar biasa Bapak Ibu, hebat kekuasaan nabi tersebut. Tidak makan 1 hari. Lalu apa kata Ali suaminya? Wahai istriku, pergilah ke rumah ayahmu. Pergilah ke rumah ayahmu. Ngaku minta goreng. Itu bahasa kita minta goreng itu. Minta beras ditambah minta sambal, kan begitu. Kalau zaman dulu minta dan gandum, Pak. Ya kan begitu. Zaman nanti kan gandum makanannya kan begitu. Pergilah ke rumah ayahmu minta gandum, mutang itu dari gandum begitu bahasanya zaman ini loh. Pergilah Siti Fatimah ke rumah ayahnya, ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihatlah oleh Nabi, ternyata yang datang putri kesayangannya. Waalaikumsalam. Wahai Fatimah, ada apa? Kan begitu kan? Ada apa wahai anakku? Katanya. Ya, kami yang 1 hari tidak makan ya. 1 hari tidak makan. Ada tak yang boleh ditopeng goreng kayak gini? Kan begitu bahasa kita. Ada tak beras? Mutang Nabi yang 1 kilo untuk kami makan hari ini. Apa kata Nabi? Ya Allah ya Tuhanku, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, sudah 3 hari di rumah kami ini tidak ada beras. Ya. Presiden nggak punya beras, presiden nggak punya gandum, presiden nggak punya makanan, tak masuk akal. Lalu makan ayam gimana? Dikasih sahabat kasih. Luar biasa. Sahabat yang kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Termenunglah Siti Fatimah, kata Fatimah Az-Zahra. Pulang dia kembali ke rumahnya dengan membawa tangan, tidak membawa makanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kenapa gitu? Apakah Nabi miskin? Tidak. Kita tahu Nabi itu kaya, banyak hartanya. Ketika perang Badar menang perang, dapat harta rampasan sampai 5 triliun untuk dia. Kemana Bapak Ibu hartanya? Ketika dia kecil, berusaha dari 7 tahun, 12 tahun sampai umur 40 tahun, kemana hartanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Apakah Rasul berdagang rugi? Tidak ada. Dan saudara Bapak Ibu, Nabi itu berdagang untung terus. Tapi kemana hartanya? Ya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Rupanya Nabi pintar. Disinilah Nabi itu punya sifat fatonah. Nabi itu punya sifat sifat yang wajib bagi Nabi itu keempat: sidik, amanah, taktik, fatonah. Cerdas, Pak. Cerdas itu adalah mensikapi sesuatu dengan tepat. Kan begitu? Mensikapi sesuatu dengan tepat. Di mana cerdas Nabi? Kok hartanya untuk dunia ini saja kurang? Ternyata Bapak Ibu cerdas Nabi, dia simpan hartanya, dia titipkan hartanya ke Allah untuk dia pakai di akhirat. Dia simpan untuk akhirat. Kenapa gitu Pak Ustaz? Karena dia pintarnya Pak, sadar dia bahwa kehidupan dunia ini sebentar Pak. Tidak lama lagi kita di alam kubur. Ada sejarah mengatakan Pak, bahwasanya Nabi Adam itu sudah masuk dalam kubur, sudah masuk dalam tanah selama 8.000 tahun. Hidupnya sebentar, 900 atau 900 tahun, tapi sudah masuk ke dalam tanah 8.000 tahun. Nabi kita hidup di atas dunia 63 tahun. Sekarang sudah masuk ke dalam tanah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah hampir 1.300 tahun. Di bawahnya tabirin Bapak Ibu,
Imam Syafi'i, kitabnya banyak kita pakai, pendapat ulama kita sering kita gunakan Bapak Ibu. Sudah berapa lama dalam kubur? Sudah hampir Bapak Ibu 1200 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal, berapa lama dia kita di alam kubur Bapak Ibu? Sudah hampir 800 tahun. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangatlah berusaha. Jangan kasih kendor. Harus bangun pagi, harus berusaha, tapi jangan perluas usahamu untuk kepentingan dunia. Ini beda ya Pak. Kalau Nabi mau buka cabang, ini bahasa juga. Kalau mau buka cabang showroom unta, contoh ini, showroom toko omen, showroom toko pakaian, 20 dia bisa. Tapi Nabi tak buat itu, dia buat untuk bekal akhirat. Artinya apa Bapak? Jangan terlalu banyak menumpuk harta di atas dunia itu Pak. Bukan tak boleh Pak. Silakan cari banyak-banyak apa Pak. Tapi dapat lagi. Hari ini kita banyak lupa di sini lah. Lupanya kita di situ. Kita hanya mengikuti sholat Nabi berjamaah itu bagus. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Memikirkan kehidupan akhirat bukan saja dengan sholat, tapi dengan mengorbankan harta. Maka Bapak Ibu, besok orang mati ingin dikembalikan ke atas dunia. Fayaqulu akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Manusia itu besok di akhirat minta kepada Allah sebentar saja, ya Allah hidupkan kami ke atas dunia sebentar. Mau ngapain kamu? Mau haji? Enggak ya? Mau berbakti pada orang tua? Tidak, wahai Allah. Saya mau bersedekah. Kenapa Pak? Karena sedekah itu jannah atau junnatu minan nar. Ternyata Bapak Ibu, sedekah yang kita berikan bisa menolong kita di alam kubur, bisa menolong kita di alam akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua terakhir Bapak. Suatu ketika Nabi sholat dia sujud. Setelah sujud lama kan sujudnya. Dibangunkan, dipegang oleh istrinya Aisyah. Rasul, apa sudah mati Rasul? Ini sudah mati berdiri. Apa sudah mati? Pegangnya udah lama duduk nanti. Setelah sholat ditanya oleh Nabi, kenapa wahai Aisyah? Rasul, engkau kan orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Engkau kan hamba yang disayangi oleh Allah. Engkau kan hamba yang sangat mulia. Kenapa engkau begitu lama sujud kepada Allah? Sungguh sangat luar biasa Bapak. Sujudnya yaitu dalam melaksanakan sholat. Semangatnya Nabi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah mengerjakan ibadah. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi Nabi juga semangat melaksanakan ibadah sunnah. Sholat tahajud dia kerjakan sampai bengkak kakinya. Sholat duha dia kerjakan Bapak Ibu. Sholat sunnah lainnya dia kerjakan. Sungguh sangat luar biasa. Malu kita Bapak Ibu kalau jumpa dengan Nabi. Kita tidak dijamin masuk surga. Entah masuk surga atau tidak. Maka kita mesti lebih semangat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Harus lebih semangat. Ada rasa malas Pak. Dikala kita lelah berusaha Pak, itu ada rasa letih Pak. Pagi kita pergi kerja Pak, nggak usah pergi ke sawah Pak. Kami sebagai guru saja Pak, pergi kami dari rumah jam 7, pulang jam 12 sampai rumah Pone Pak. Padahal tak keluar tenaga, apalagi orang kerja bangunan, apalagi ke sawah. Penat letih Bapak Ibu. Tapi kita paksa, ya Allah, saya letih wahai Allah, tapi saya ingin mempersiapkan bekal akhirat. Sedekah saya tidak sebanyak orang kaya wahai Allah. Sedekah saya tidak sebanyak para sahabat. Apa yang mesti saya bawa? Maka kalau kita tidak dititipkan harta yang banyak, maka banyak-banyaklah ibadah sholat. Itu saya berkata. Karena manusia ini kan ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya semangat mempersiapkan akhiratnya dengan harta. Yang tidak diberikan harta banyak, semangat melakukan ibadah wajib dan ibadah sunnah.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantaskan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi Muhammad itu contoh untuk kamu. Kalau engkau ingin selamat, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin hidup bahagia di akhir, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Tentu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kami ya rabbal alamin. Mari kita untuk hadir kita dengan doa berdoa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.